Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Usairi selaku Dekan Fakultas Teknik. Perkenalkan, nama saya Fauzi dari jurusan Teknik Informatika semester 7. Kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan TA saya yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Berikutnya adalah ini sudah ada PPT-nya, langsung saja. Di sini saya menggunakan HP karena laptop saya tidak mendukung. Nah, langsung saja ini kita buka. Oke. Baik. Di sini sudah terbuka. Judulnya ialah Sistem Presensi Kelas Menggunakan Pengenalan Wajah dengan Python. Studi kasus di MA Bustanul Ulum. Langsung saja, latar belakang. Kehadiran siswa di kelas merupakan hal penting saat kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Sistem presensi yang digunakan saat ini masih menggunakan cara manual dengan memakai kertas. Hal tersebut termasuk membuang-buang waktu produktif belajar, waktu tunggu untuk dipanggil saat mereka hadir, serta mendengarkan panggilan nama. Mereka bisa menghilangkan konsentrasi belajar di kelas. Sistem presensi yang masih manual memiliki permasalahan yang sering muncul, antara lain terjadinya manipulasi data kehadiran, hilangnya buku presensi, sulitnya dalam merekapitulasi data kehadiran. Teknologi pengenalan wajah dapat mengatasi hal tersebut karena wajah tidak dapat disangkal oleh pemiliknya sekalipun itu kembar identik. Alasan digunakan wajah dalam sistem presensi adalah kemudahan saat mengambil citra karena hanya memerlukan kamera untuk mengambil citra gambar, serta banyak cara untuk digunakan dalam pengolahan serta identifikasi wajah. Kemudian poin selanjutnya ialah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang menulis dapat dirumuskan permasalahan, yaitu bagaimana merancang dan membangun sistem presensi menggunakan pengenalan wajah dengan Python. Studi kasus MA Bustanul Ulum. Batasan masalah. Di sini sistem ini hanya mengelola kehadiran siswa saja, menggunakan bahasa pemrograman Python, menggunakan metode head case classifier. Sistem kami nantinya memiliki 3 fase, yaitu deteksi wajah dan pengumpulan data, latihan mengenali wajah. Sistem tidak dapat mengenali wajah siswa dengan baik dalam cahaya redup. Sistem hanya dapat mendeteksi dari jarak kurang dan lebih 1 meter. Sistem yang dikelola menggunakan sistem pengembangan prototip. Tujuannya ialah di sini, adapun tujuan penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem presensi menggunakan pengenalan wajah dengan Python. Manfaatnya ialah bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana komputer SKOM dari Fakultas Teknik Universitas Madura. Bagi guru dapat memudahkan dalam melakukan presensi dan merekap data. Landasan teori. Di sini sistem presensi dengan pengenalan wajah merupakan penerapan dari teknologi face recognition dalam melakukan proses presensi atau mengisi data kehadiran, di mana memerlukan bagian dari VAT dan teknik biometrik. Citra merupakan suatu presensi gambar, menirukan atau imitasi dari suatu objek. Deteksi wajah face detection adalah teknologi komputer yang digunakan untuk beberapa sistem dan aplikasi yang digunakan untuk mendeteksi wajah. Teknologi ini dibangun menggunakan algoritma tertentu yang berfokus pada deteksi manusia. Pada teknologi pengenalan wajah, proses deteksi wajah face detection merupakan tahap awal pemrosesan untuk mengenali wajah seorang. Lanjut sekarang landasan teori. Pengenalan wajah face recognition merupakan suatu pengembangan dari teknologi deteksi wajah
face detection, yang mana teknologi ini dapat menghasilkan wajah dari hasil tangkapan kamera dan akan melakukan deteksi persamaan wajah dengan data wajah yang telah disimpan di database pada komputer, sehingga komputer dapat mengenali dan mengetahui identitas wajah seorang tersebut. OpenCV Open Computer Vision merupakan sebuah open source library dari fungsi pemrograman yang terutama fungsi ini ditujukan untuk keperluan pengolahan citra secara real time. Itu merupakan salah satu bahasa pemrograman yang bersifat interpreter, interaktif, object oriented, dan dapat beroperasi hampir di semua platform, semua keluarga Unix, Mac, Windows, dan lainnya. Python termasuk dalam salah satu bahasa pemrograman yang mudah untuk dipelajari karena sintaksnya yang jelas dan elegan, yang dikombinasikan dengan menggunakan modul-modul siap pakai dan struktur data yang tingkat tinggi dan efisien. Tahapan penelitian. Di sini ada flowchart ya, seperti flowchart ini. Ini ada tadi itu rumusan masalah, rumusan tujuan, pengambilan data, pengolahan data, perancangan sistem, uji coba sistem, laporan. Kemudian blok diagram. Di sini ada deteksi wajah, ada data latih, pengenalan wajah dan presensi, simpan data Excel. Kemudian kebutuhan fungsional sistem. Guru harus mampu melakukan pengembangan wajah siswa. Guru harus mampu mendeteksi wajah siswa. Guru harus mampu melakukan pelatihan pengenalan wajah siswa. Siswa harus mampu melakukan presensi dengan wajah. Kemudian kebutuhan non-fungsional sistem. Di sini kebutuhan non-fungsional sistem adalah kebutuhan yang menitik beratkan pada properti perilaku yang dimiliki oleh sistem. Analisis kebutuhan non-fungsional dilakukan untuk mengetahui spesifikasi kebutuhan untuk sistem. Spesifikasi kebutuhan melibatkan analisis perangkat keras atau hardware, analisis perangkat lunak atau software, analisis pengguna atau user. Baik, sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.